Welcome back to my YouTube channel. Di sini aku Fiza. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang part of speech. Jadi pastikan sebelum kalian menonton video ini, kalian sudah menonton video aku sebelumnya agar lebih mengerti apa yang dijelaskan dalam video kali ini. Nah, di perkenalan aku udah bilang kalau setiap kata itu dalam kalimat memiliki pekerjaannya masing-masing, memiliki tugasnya masing-masing. Nah, di video kali ini kita akan membahas tugas yang pertama. Kita akan membahas tentang noun. Jadi sebelum aku menjelaskan apa itu noun, apakah kalian sudah pernah mendengar kata noun atau sudah ada yang tahu noun itu apa? Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai sesuatu. Dan sesuatu itu selalu terdiri dari 4 ini. Pertama, ada orang. Orang ini bisa seperti teacher, friends, student, dan lain-lain. Yang kedua, ada tempat. Tempat ini seperti river, school, lake, dan lain-lain. Yang ketiga, ada benda. Benda ini seperti lamp, handphone. Yang terakhir, itu ada ide. Ide ini seperti konsep. Jadi contohnya seperti anger, happiness, freedom, dan lain-lain. Dalam kalimat, noun ini biasanya menjadi pemeran utama, menjadi bintang dalam kalimat tersebut ya. Dan noun ini biasanya bisa menjadi subjek ataupun menjadi objek. Contohnya seperti kalimat yang ada di samping aku ini. The student reads a book. Dalam kalimat ini ada 2 noun, yaitu students dan book. Students merupakan noun yang bekerja sebagai subjek. Subjek itu yang melakukan aksi dalam kalimat tersebut. Dan book adalah noun yang menjadi objek. Objek ini yang menerima aksinya. Nah, tapi nouns ini tidak semuanya sama. Mereka memiliki beberapa jenis. Apa aja sih jenis nouns? Yang pertama ada common nouns. Common nouns ini adalah kata benda umum yang tidak memiliki spesifik nama. Contohnya kayak school, river, city, dan lain-lain. Yang kedua ada proper nouns. Proper nouns ini adalah kata benda yang memiliki spesifik nama. Contohnya seperti Kota Bandung, Universitas Jambi, atau bisa langsung Jakarta, Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya ada concrete nouns. Concrete nouns ini adalah kata benda untuk benda yang bisa dirasa, yang bisa dilihat, yang bisa disentuh. Contohnya seperti food, wall, pen, pensil, dan lain-lain. Selanjutnya ada abstract nouns. Abstract nouns ini kebalikan dari concrete nouns tadi. Kalau concrete nouns bisa disentuh, bisa dirasa, bisa dilihat. Abstract nouns ini tidak berwujud karena abstract nouns ini adalah kata benda untuk menamai ide, perasaan, dan kualitas. Contohnya seperti happiness, anger, imagination, dan lain-lain. Selanjutnya ada countable nouns. Countable nouns ini untuk menamai benda yang bisa dihitung jumlahnya satu persatu. Contohnya, 1 car, 2 cars, 1 book, 2 books, dan lain-lain. Selanjutnya ada uncountable nouns. Uncountable nouns ini adalah kata untuk menamai benda yang tidak bisa dihitung satu persatu. Contohnya seperti zat cair, water, atau material konsep seperti information, atau juga hal yang terlalu kecil seperti sugar, salt, dan lain-lain. Countable dan uncountable nouns ini memiliki penggunaan yang berbeda kalau ingin mengatakannya dalam jumlah banyak. Nah, contohnya di countable nouns itu ada many, a lot of, dan a few. Contoh dari many ini adalah I have many friends in Jakarta, yang artinya saya memiliki banyak teman di Jakarta. Yang kedua ada a lot of. A lot of ini contohnya seperti there are a lot of chairs in the room.
Nah, yang ketiga, jika ingin mengatakan jumlahnya sedikit, kamu bisa mengatakan she only ate a few cookies. Nah, kalau uncountable nouns, untuk mengatakan banyaknya, kamu bisa menggunakan much. Contohnya seperti she doesn't have much time left. Yang kedua, kamu bisa menggunakan a lot of. Ini sama seperti countable nouns. Contohnya seperti I need a lot of information for the project. Nah, yang ketiga, kalau kamu ingin mengatakan jumlah dari uncountable nouns ini sedikit, kamu bisa menggunakan a little. Contohnya seperti add a little sugar to the coffee. Selanjutnya ada pluralization atau perubahan nouns dalam bentuk jamak. Jadi, nouns dalam bentuk jamak itu bisa berbeda pengucapannya atau bahkan berbeda bentuknya dari nouns yang berbentuk tunggal. Yang pertama, ini cukup simple. Kamu bisa menambahkan s di belakang kata noun. Contohnya seperti dog menjadi dogs, car menjadi cars, dan book menjadi books. Seperti contoh yang sudah aku tulis di samping ini. I saw 3 dogs running. Yang kedua, I have 2 cars. Yang ketiga, she reads many books. Selanjutnya ada penambahan es. Nah, untuk penambahan es ini hanya khusus nouns yang berakhiran dengan huruf s, x, z, ch, atau sh. Seperti contoh berikut ini. Bus menjadi buses, box menjadi boxes, watch menjadi watches, dan dish menjadi dishes. Seperti contohnya, I saw 6 buses yesterday. Yang kedua, I have 2 boxes. Yang ketiga, I bought many watches. Yang keempat, we washed all the dishes. Selanjutnya ada untuk noun yang berakhiran dengan huruf Y. Nah, untuk kata-kata noun yang berakhiran dengan huruf Y, namun sebelum huruf Y merupakan huruf vokal A, I, U, E, O, kamu bisa langsung menambahkan S di belakangnya. Contohnya seperti boys atau kiss dan lain-lain. Namun jika noun yang berakhiran dengan huruf Y ini sebelumnya adalah huruf konsonan, maka kamu harus mengganti Y-nya menjadi huruf I dan ditambahkan ES di belakangnya. Contohnya seperti baby menjadi babies. Selanjutnya ada story menjadi stories. Selanjutnya adalah noun yang berakhiran dengan huruf F atau FE. Jadi beberapa noun yang berakhiran dengan huruf F dan FE memiliki perubahan jika dalam bentuk jamak. Kamu harus mengubah huruf F atau FE menjadi huruf V dan ditambahkan ES di belakangnya. Contohnya ada leaf berubah menjadi leaves. F-nya dihapus, ditambahkan V dan ES di belakangnya. Yang kedua ada knife menjadi knives. Penulisannya FE ini diubah menjadi V dan ditambahkan ES. Namun seperti yang aku bilang, hanya beberapa noun yang berakhiran F dan FE ini yang diganti menjadi V dan ditambahkan ES. Contohnya ada yang langsung ditambahkan S saja, seperti roof menjadi roofs, shift menjadi shifts. Selanjutnya ada noun yang berakhiran dengan huruf O. Nah, umumnya noun yang berakhiran dengan O ini ditambahkan ES jika ingin mengubahnya dalam bentuk jamak. Seperti potato menjadi potatoes. Ya, kita tambahkan ES di belakangnya. Yang kedua ada hero menjadi heroes. Namun, ada beberapa kata yang adaptasi dari bahasa lain, contohnya Itali. Namun, ada beberapa noun yang berakhiran huruf O, tapi adaptasi dari bahasa lain, contohnya bahasa Italia. Noun ini tidak ditambahkan ES jika ingin mengubahnya dalam bentuk jamak. Contohnya seperti photo, kamu cukup menambahkan S di belakangnya. Contohnya seperti photo menjadi photos,
piano menjadi pianos, radio menjadi radios. Selanjutnya ada plural tidak beraturan atau irregular plural. Untuk irregular plural ini, kamu benar-benar harus menghafalkannya satu persatu karena bentuk jamaknya sangat berbeda dari bentuk tunggalnya. Contohnya seperti man menjadi man, woman menjadi women, food menjadi feet, tooth menjadi teeth, child menjadi children, dan mouse menjadi mice. Selanjutnya adalah zero plurals atau tidak berubah. Jadi untuk beberapa kata benda tidak ada perubahan dalam bentuk tunggal maupun bentuk jamaknya. Contohnya seperti deer, fish, seri. Jadi tidak ada bedanya. Contohnya seperti I saw one deer dengan I saw many deer. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah mulai mengerti apa itu nouns? Nouns ini ngapain sebenarnya? Nouns ini apa? Nah, supaya kamu lebih mengerti lagi, aku akan memberikan beberapa soal untuk meningkatkan pemahaman kamu. Nah, aku akan memberikan kamu waktu untuk mengerjakan latihan-latihan tadi dengan cara kamu pause saja video ini dan nanti akan kita bahas langsung di video ini. Aku akan mulai membahas dari latihan yang pertama. Latihan pertama ini adalah mengidentifikasikan berapa noun yang ditemukan dan jenis noun yang ditemukan. Untuk soal yang pertama, noun yang ditemukan itu ada dua. Yang pertama Mr. Budi dan yang kedua courage. Untuk jenisnya, Mr. Budi ini adalah proper noun karena disebutkan spesifik namanya. Yang kedua, courage ini jenisnya adalah abstrak. Karena apa? Karena courage tidak berwujud. Nomor dua, noun yang ditemukan adalah children, toys, dan park. Nah, untuk ketiga nouns ini jenisnya sama-sama common nouns karena tidak disebutkan spesifik nama dari nounsnya. Untuk nomor 3 ditemukan 3 nouns juga. Yang pertama Jakarta, yang kedua city, dan yang ketiga Indonesia. Nah, untuk Jakarta ini jenisnya adalah proper nouns. Untuk city jenisnya common nouns dan untuk Indonesia jenisnya proper nouns. Di nomor 4 ada water dan air. Nah, water ini jenisnya common nouns, dan air juga jenisnya common nouns. Di nomor 5, nouns yang ditemukan ada 3. Yang pertama happiness, money, and gold. Nah, untuk happiness ini adalah jenisnya abstrak ya, karena tidak berwujud. Yang kedua money. Money ini adalah common nouns, dan gold ini juga common nouns. Di latihan yang kedua ini adalah mengubah nouns dalam bentuk tunggal atau singular menjadi nouns dalam bentuk jamak atau plural. Di nomor 1 ada bus. Bus ini berubah menjadi buses. Karena bus ini berakhiran dengan S dan harus ditambahkan ES di belakangnya. Yang kedua ada lady. Lady ini berubah menjadi ladies, yaitu Y-nya diganti menjadi I dan ditambahkan ES. Karena lady ini berakhiran dengan Y. Yang ketiga ada box. Box ini berubah menjadi boxes. Karena noun yang berakhiran dengan huruf X ini harus ditambahkan ES di belakangnya. Yang keempat ada photo. Nah, foto ini berubah menjadi photos. Walaupun dia berakhiran dengan O, tetapi dia adalah adaptasi dari kalimat dari bahasa Itali. Jadi hanya ditambahkan S saja. Yang nomor 5 ada food. Food ini berubah menjadi feet. Karena food ini adalah noun yang perubahan menjadi pluralnya itu irregular ya, tidak beraturan. Yang keenam ada knife. Knife ini berubah menjadi knives, yaitu FE-nya dihapus dan diganti dengan V serta ditambahkan ES. Selanjutnya ada tooth. Tooth ini berubah menjadi teeth karena tooth termasuk noun tunggal yang perubahannya irregular jika dirubah menjadi plural ya. Yang ke-8 ada wish. Wish ini berubah menjadi wishes karena wish ini berakhiran dengan huruf SH yang artinya harus ditambahkan ES untuk mengubahnya menjadi bentuk plural. Oke, aku Fiza pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan hidupkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya.
Sampai jumpa.